Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun dan tetap sukses buat teman-teman semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap secangkir kopi ya teman-teman. Jangan lupa ya, harus selalu ada buat menemani pagi hari ini teman-teman dengan kondisi daripada market cryptocurrency ya. Kalau kita lihat bersama, memang arah untuk Bitcoin sudah berada di area 16.800-an ya, cukup naik daripada hari yang kemarin, cuman ya memang belum begitu bisa membantu secara signifikan ya kenaikan dari Bitcoin ini ya, karena masih di area kepala 16 ribuan gitu teman-teman, belum mampu di 17 18 sampai ke 20 ribu. Oke, jadi di kesempatan pagi hari ini yang terlihat saat ini dalam kondisi hijau royo-royo hanyalah Shiba Inu, walaupun masih dalam kondisi 0,44% untuk tingkat kenaikannya. Nah, di sisi lain teman-teman, untuk Shiba Inu sendiri ya, di sisi lain setelah terjadinya kekisruhan kemarin, ternyata ya, ini adalah sesuatu hal yang cukup besar ya, diselamatkan oleh Binance gitu. Jadi Binance ini menyelamatkan Shiba Inu loh. Maksudnya gimana Bang? Kok diselamatkan oleh Binance gitu untuk Shiba Inu? Oke, langsung kita bahas ya teman-teman, langsung kita bahas. Jadi di sini Shiba senilai puluhan juta dolar ditemukan di akun Voyager yang dibeli oleh Binance US. Oke, jadi Voyager ini ya teman-teman adalah platform ya yang mungkin mengalami kebangkrutan ya. Dia mengalami kebangkrutan dan sebenarnya ya kemarin itu sempat ditawarkan ke FTX juga sebelum FTX ini bangkrut ya. Oke lah ya, Voyager mau dibeli FTX ya. Cuman dengan perjanjian yang terjadi antara FTX dan Voyager ini kok merugikan Voyager kan gitu, akhirnya nggak jadilah ya. Dan saat ini sudah secara resmi diakuisisi oleh Binance gitu teman-teman. Dan di sini pun ya kan, dan di sini Binance US untuk diisi dengan Shiba Inu SIP senilai puluhan juta dolar setelah akuisisi Voyager ya. Nah, jadi di sini Binance US ini diisi dengan Shiba Inu senilai puluhan juta dolar ya setelah terjadinya akuisisi Binance. Nah, menurut portal analitik Crypto Nation, Breaks Crypto, bangkrut Voyager Digital memiliki token Shiba Inu senilai 76 juta US dollar di dompetnya. Nah, dengan demikian bagian Shiba dari protokol Voyager senilai 579 juta US dollar ini saat ini adalah 13,1% setelah Ethereum dan USDC. Shiba Inu memiliki pangsa terbesar itu, yang mantap kan. Nah, sebenarnya dari broker Voyager ini teman-teman, dia itu memiliki Shiba Inu yang begitu banyak ya. Jadi bayangkan saja kalau sampai Voyager ini nggak diakuisisi oleh Binance ya, mau diapakan gitu ya kan, mau diapakan itu jutaan dolar Shiba Inu ini teman-teman ya. Jadi di sini sesuai datanya ya teman-teman, di mana ada Ethereum sekitar 255 juta USDC, dan nomor 3 adalah Shiba Inu sekitar 76 juta US dollar ya. Dan ini sesuai datanya teman-teman ya, kalian bisa masuk ke sini dari Nation ini ya. Nah, dengan akuisisi Voyager dan akibatnya akun Shiba bernilai puluhan juta dolar selamat. Oke ya, dengan akuisisi ini puluhan juta dolar dari Shiba Inu ini selamat teman-teman. Bayangkan kalau nggak diakuisisi ya, bisa-bisa ya kasihan juga gitu ya kan, hilang. Kalau hilang mah kita army para Shiba Inu seneng aja gitu ya kan, kalau hilang ya, alias masuk secara signifikan apa ya, bisa dikatakan udah itu nggak akan beredar lagi ya, nggak akan beredar lagi kalau hilang teman-teman ya. Cuman kalau dijual ke pasar lagi, otomatis apa, harga daripada Shiba Inu akan semakin parah lagi ya, akan semakin turun parah lagi. Maka dari itu ketika diakuisisi oleh Binance ya, Binance US ini, Shiba Inu senilai senilai 70 jutaan dolar ini teman-teman, kemungkinan akan masuk ke ranah POR ya, kurang lebih seperti itu. Semoga saja ya. Dan di sini teman-teman ya, Binance US seperti diketahui kemarin, hikayat seputar kebangkrutan broker SEFI yang telah berlarut-larut sejak musim panas itu harus segera berakhir. Nah, jadi informasinya untuk user Voyager teman-teman, ketika sudah diakuisisi oleh Binance ini, nanti Binance akan memasukkan dana sekitar 10
juta US dollar teman-teman ya, agar apa, user lama yang mungkin menaruh asetnya di Voyager itu biar bisa masuk dan bisa menarik aset mereka ya ketika sudah diakuisisi oleh Binance ya, karena nanti akan fungsinya akan berfungsi secara normal kembali gitu teman-teman ya, tinggal menunggu announcement secara resmi. Wow ya, jadi Binance ini kayaknya sedang apa ya, menggila gitu setelah melakukan akuisisi oleh toko kripto ya. Sekarang akuisisi oleh Voyager kan seperti itu. Jadi semakin menggila lagi, di mana toko kripto itu akan secara pelan-pelan Binance ini akan mengakuisisi sampai 100% alias bisa secara resmi milik Binance ya teman-teman. Tapi ya itu tadi minusnya akan banyak karyawan toko kripto yang ter-PHK sesuai perjanjian yang ada gitu teman-teman ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, aset Voyager akan dibeli lebih dari 1 miliar dolar juga ya. Telah dinyatakan bahwa Binance US akan melakukan deposit tidak baik sebesar ya, itikat baik ya sebesar 10 juta US dollar serta mengganti biaya perusahaan yang diakuisisi sebesar 15 juta US dollar. Nah, jadi ikan besar makan ikan kecil ya. Tahu kan maksudnya, ikan besar makan ikan kecil. Nah, jadi menariknya lelang untuk membeli aset Voyager sebelumnya dimenangkan oleh bursa FTX. Seperti yang kita bahas di atas tadi teman-teman ya, bahwasannya perjanjian proposal antara Voyager dan FTX ini itu merugikan Voyager, katanya sih seperti itu ya. Yang terkenal itu sesaat sebelum keruntuhannya juga, sementara unit Amerika Serikat Binance beroperasi di wilayah asalnya. Dengan pembelian Voyager, unit inti bursa menyelesaikan pembelian toko kripto Indonesia ya. Nah, jadi inilah pergerakannya, dan disinilah ya senilai 76 juta US dollar Shiba Inu terselamatkan ya dari bisa dikatakan untuk dijual Voyager kah atau apa. Kalau sampai 76 juta US dollar ini teman-teman ya, ini dalam bentuk dolar loh, bukan dalam bentuk Shiba Inu. Kalau sampai dilempar ke pasar ya, otomatis harga daripada Shiba Inu saya yakin bisa nambah zero lagi teman-teman ya, bisa nambah zero lagi. Karena nanti apa, ketika sejumlah besar ini dilempar ke pasar ya, akan terjadi panic selling dari pemain retail juga gitu ya. Mereka akan menjual, nggak peduli mereka sangkut atau apa. Akhirnya apa, harganya down ya. Dan saya nggak begitu memikirkan harga daripada Shiba Inu yang saat ini turun gitu teman-teman. Karena apa, target saya jangka panjang gitu ya, bukan jangka pendek. Mungkin orang-orang atau teman-teman yang menargetkan jangka pendek, dia akan berkoar-koar, harganya turun, harganya begini gitu ya. Tapi kalau targetnya adalah jangka panjang, dia akan tenang-tenang saja teman-teman. Karena apa, sudah melihat lah ya pondasi daripada Shiba Inu seperti apa ya, ekosistem Shiba Inu seperti apa ya, seperti itu. Jadi kalau orang yang bertujuan untuk jangka panjang pasti tenang teman-teman, karena saya yakin nanti ke depannya ya pasti kita akan mendapatkan cuan dari Shiba. Itu aja teman-teman. Oke, mungkin ini dulu perihal Shiba Inu, semoga sedikit membantu. Salam cuan.